Oke, salam semuanya. Shalom. Salam Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar Baik. biasa. Haleluya, masih tetap setia. Amin. Amin. Nah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tadi sudah siapkan diri memuji, menyembah Tuhan dan berdoa masuk dalam ibadah ini. Karena ada setengah jam kita kasih waktu, jadi itu dimanfaatkan untuk pujian dan penyembahan. Jadi kita akan memulai dalam pemberitaan firman. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Sudah semua yang di rumah? 2 Petrus 1 ayat 10. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, ini yang terjadi, dan Tuhan firman Allah berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Kenapa? Tuhan berkata bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa, hari-hari yang kalau mau dibilang hari-hari yang sukar dan sulit, tetapi Tuhan mau kita tetap setia, ya. Kita tetap setia. Nah, di sini dikatakan bahwa berusahalah sungguh-sungguh. Ya, Tuhan mau kita tetap berusaha sungguh-sungguh. Kita tidak goyah, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, tetap Tuhan mau kita terus berusaha dan percaya sama Tuhan, ya. Karena hari-hari ini bukan kita yang menciptakan, ya, tetapi kondisi bahkan keadaan hari-hari ini, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, itu terasa bagi semuanya. Jadi kemarin saya coba telepon dengan saudara, dia ada seorang saudara, dia berkata begini. Hari-hari ini sulit, padahal dia bekerja dalam satu perusahaan yang besar, perusahaan oli yang mendistribusikan oli di seluruh wilayah Indonesia, dan itu hari-hari ini sulit. Karena apa? Karyawannya dirumahkan semua, dan gajinya juga mulai, bayarannya sudah mulai menipis, ya. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga mengalami hal yang sama. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita lebih bersungguh-sungguh, ya. Lebih bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Panggilan dan pilihan kita ini semakin kuat. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita punya dasar yang kuat. Kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat, pengenalan akan Tuhan yang kuat, kita gampang diombang-ambingkan, kita gampang ditipu sana ditipu sini. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 28 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Jadi apa? Kalau panggilan kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita telah dipilih, kita telah ditetapkan, kita telah dipanggil oleh Tuhan dari semula. Oleh sebab itu Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap teguh, berdiri teguh, jangan goyah, ya. Walaupun kondisi hari-hari ini semakin sukar dan sulit. Kalau kita dengar berita bahwa Singapura sudah mengalami resesi hari-hari ini, kita pun tetap kuat dalam Tuhan, ya. Jadi Indonesia masih tetap belum mengalami itu. Tapi kalau mengalami pun tetap firman Tuhan berkata, kita kuat, kita berdoa buat bangsa ini supaya kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian, ya. Amin. Bapak Ibu, tetap berdoa, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan goyah menghadapi apapun juga. Nah, ayat 28 ini mengatakan begini, dalam Roma dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Tuhan turut bekerja dalam setiap kita yang telah dipanggil keluar untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dari kehidupan yang lama pada satu kehidupan yang baru, kita ada bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita lebih lagi bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kondisi ini Allah turut bekerja dalam kondisi ini supaya apa? Kita semua digoncangkan, kita semua ditampi, sehingga apa? Kualitasnya akan tinggal tetap. Ini yang Tuhan mau. Semua digoncangkan. Yang tinggal apa? Yang tidak tergoncangkan. Yang tergoncangkan itu dia akan terhempas keluar. Ketika ditampi, dibuang ke atas, begitu ditiup angin langsung terbuang. Nah, itu yang terjadi. Tuhan tidak mau terjadi dalam setiap kehidupan kita, tetapi Tuhan mau supaya kualitas kehidupan rohani kita semakin hari kita semakin teguh, kita semakin berusaha, kita semakin kuat mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan terus menerus supaya apa? Kita dalam menghadapi situasi yang sukar sulit ini kita tetap keluar sebagai apa? Pemenang, orang-orang yang menang, ya, orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena apa? Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar, kita lakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, keadaan-keadaan hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, ya. Kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tetapi kita percaya sama Tuhan. Seringkali saya bicara bahwa kalau kita mulai bimbang dan ragu, berarti kita tidak percaya sama Tuhan, kita tidak percaya sama janji Tuhan, kita tidak percaya sama kuasa Tuhan yang bekerja dengan hebat di dalam kita. Karena apa? Mungkin kita tidak bawa seluruh masalah kita datang sama Tuhan, kita menanggung setiap masalah kita menanggung setiap persoalan kita dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan kita tinggalkan segala kekhawatiran hidup ini. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Dia yang telah memanggil kita keluar dari, di situ dia katakan bahwa apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan, dan Tuhan yang memanggil kita keluar dari kehidupan yang lama, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap tinggal di situ, dan kita berusaha terus hari demi hari. Semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita teguh berdiri. Itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari demi hari. Nah, hari-hari ini kalau kita perhatikan, di mana-mana semua orang berteriak,
Ya, semua orang berteriak. Nah, dan saya bilang kemarin sama saudara saya kasih tahu dia, yang penting di rumah ada makan minum cukup, nggak usah lu mikir yang aneh-aneh. Sekarang ya, berdoa, bersyukur sama Tuhan, kuat dengan Tuhan, ya, bangun hidup kerohanianmu yang teguh dengan Tuhan, supaya ketika kita masuk mengalami hal-hal yang buruk, kita tetap kuat, ya. Jangan cari duit aja, ya. Kalau lu cari duit nggak pernah puas. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini, kenapa kondisi ini ada? Tuhan mau supaya hari-hari ini kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu ada di kaki Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kuat, kita teguh, kita tidak mengalami hal-hal yang buruk. Amin. Nah, kembali kita lihat di situ. Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, berarti Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan bekerja di sekelilingnya. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Walaupun kalau kita melihat hari-hari ini mulai masuk dalam masa resesi, tapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu orang-orang yang dipelihara Tuhan. Amin. Orang yang dipelihara Tuhan. Di situ dia bilang apa? Mereka yang mengasihi Dia. Ya, Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, berarti apa? Allah tidak turut bekerja dalam hidupnya. Ya, Allah tidak turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita sadar dan kita kembali pada Tuhan. Jangan kita bersandar pada kekayaan, jangan kita bersandar pada dunia, jangan kita bersandar terhadap apapun juga. Sekarang semua digoncangkan supaya apa? Kita lari sama Tuhan, kembali sama Tuhan, supaya apa? Kita tidak tergoncangkan. Kalau ada bersama dengan Tuhan, siapa yang mau goncang kita? Keadaan yang mau goncang kita? Nggak bisa. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalam Tuhan, semakin kuat. Nah, di situ dia katakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berarti apa? Kita yang mengasihi Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Dan di situ dia bilang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita, tetapi rancangan Tuhan itu yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bukan rencana kita, tetapi rancangan Allah yang akan terjadi. Karena seluruh dunia ini ada dalam genggaman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang sama Tuhan. Semakin kita kuat dengan Tuhan, semakin kita teguh dengan Tuhan. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, kita sudah memilih hidup bersama dengan Tuhan. Berarti Tuhan mau supaya kita kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun juga, ya, oleh apapun juga. Ya, di sini dikatakan, coba perhatikan lagi. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tuhan bilang kita tidak akan pernah tersandung. Jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena apa? Kita punya dasar iman yang kuat. Dasar iman kepercayaan sama Tuhan yang kuat, tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Nah, ini yang Tuhan mau hari-hari ini supaya apa?
kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Dia. Coba perhatikan baik-baik. Kita lihat mulai dari ayat 5. Ayat 5. Di situ dikatakan begini, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, Tuhan mau supaya iman kita hari-hari ini semakin diperkuat, semakin diteguhkan, semakin hari kita bersungguh-sungguh menambah kepada iman kita itu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, Tuhan mau supaya kita tekun, kita saleh, ya, saleh, soleh. Kalau orang Muslim bilang soleh, ya, soleha, ya. Jadi berarti apa? Kita nurut. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, perhatikan di situ ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi buta dan picik, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita berlimpah-limpah dalam kasih, kita berlimpah-limpah, nah, dan kita dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa? Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat 10 itu dikatakan di situ, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh, ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan pernah tersandung kalau kita melakukannya, kalau kita mengerjakannya. Di ayat 5 itu dia bilang begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh berusaha, ya, terus-menerus berusaha, ya, tanpa merasa kita capek. Nah, tinggalkan itu. Ya, kalau mulai berpikir demikian, berarti Tuhan mau supaya apa? Kita singkirkan itu. Jangan pernah bilang capek. Ya, beribadah kita bilang kita capek. Dan kalau Tuhan, ya, kalau Tuhan tahan berkat, kita kelimpungan. Ya, Tuhan tahan berkat, kita kelimpungan. Tuhan bikin sedikit napas kita terengah-engah, kita kelimpungan. Ya. Dan jadi jangan pernah bilang capek dengan Tuhan, ya. Semangat. Tuhan mau supaya apa? Kita bersungguh-sungguh, ya. Lebih lagi bersungguh-sungguh, ya. Tetap kerjakan itu. Dan itu yang Tuhan mau. Di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Berarti apa? Melakukan segala yang terbaik, ya, melakukan sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Kita punya buku panduan, itu firman Tuhan. Nah, kalau kita sering baca firman Tuhan, kita pasti dikuatkan. Hari demi hari kita dikuatkan, kita diteguhkan. Iman kita semakin hari semakin kuat, semakin bertambah. Pengetahuan kita semakin akan firman Tuhan itu semakin bertambah. Kita lebih mengenal akan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Punya banyak waktu di rumah, mari kerjakan itu.
Ya, supaya apa? Kita semakin kuat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin teguh dengan Tuhan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan, kita tidak gampang ditipu sana tipu sini, tetapi kita menjadi tetap teguh, berdiri kuat dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini hidup memang berat. Ya, saya mau katakan hari-hari ini hidup memang berat, tetapi Tuhan menjamin kita untuk apa? Memberi jalan keluar yang terbaik. Ya, ayat 28 tadi dia mengatakan apa? Coba kita lihat lagi sekali lagi. Dia bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja. Ya, jadi Allah tidak diam. Tuhan tidak diam. Jangan bilang ada Tuhan. Tuhan tidak diam. Tuhan ada di mana dan segala macam. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, kalau Tuhan tidak bekerja dengan luar biasa di dalam kita, kita tidak mungkin punya hikmat, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Jadi jangan pernah menyepelekan. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia. Kita yang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Karena apa? Tuhan mau supaya kita kuat dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini. Kalau nggak begitu, wow, hari-hari ini kita pada stres semua. Amin. Hari-hari ini kita pada stres semua. Kenapa? Mau makan aja susah. Ya, apalagi kita tidak pernah berdoa. Aduh, hidup ini rasanya berat sekali. Nah, oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya hari-hari ini kita kuat dalam Tuhan. Ya, kita teguh dalam Tuhan, berusaha mengenal Tuhan lebih lagi. Terus kita belajar firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan dalam doa, kita berkomunikasi, terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sesuai dengan rencana Tuhan, bukan sesuai dengan rencana kita. Rencana kita ini banyak sekali dalam otak kita, ya. Nah, tetapi apakah rencana Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita, atau rencana kita yang sering kita rencanakan itu gagal dan gagal dan gagal? Karena apa? Kita tidak menyertakan Tuhan di dalam rencana kita. Tapi kalau kita mengundang Tuhan ada dalam rencana kita, saya percaya pasti apa saja yang kita kerjakan tidak pernah gagal, ya, pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil. Karena apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang gagal. Amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang punya langit, bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir sama Tuhan, jangan pernah bimbang sama Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya sungguh sama Tuhan. Amin. Kita tetap percaya, kita tetap kuat, kita tetap teguh sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Nah, kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 17. 2 Petrus 3 ayat 17. Saya akan bacakan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 2 Petrus 3 ayat 17. Nah, di situ saya ulangi sekali lagi. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui
hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, Tuhan mau kita jangan terseret dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang hidup semaunya, orang-orang yang hidup seenaknya, ya, yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita menjauh dari mereka itu. Ya, karena apa? Kita akan dipikat dan kita akan diseret ke dalam situ. Nah, akhirnya apa? Kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Di situ dikatakan, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, siapa pegangan kita yang teguh? Adalah Yesus. Ya, pegangan kita yang teguh ini jangan kita kehilangan. Kita hilang. Kalau itu hilang dari hidup kita akan merana. Hidup kita akan susah, hidup kita akan sengsara, hidup kita akan mengalami berbagai macam hal yang buruk. Oleh sebab itu Tuhan mau tetap kita kuat dalam Tuhan. Nah, di sini dia katakan, coba perhatikan baik-baik. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Orang-orang yang tidak mengenal hukum berarti orang-orang yang tidak mengenal firman, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jangan kita terpikat dan kita diseret olehnya. Tetapi Tuhan mau kita yang sudah mengenal hukum Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, walaupun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, tolak aja itu, ya, tolak saja. Kemarin saya lihat ada seorang pendeta ditawarin 100 miliar untuk kembali murtad. Nah, dia bilang apa? Tidak. Ya, dia bilang tidak. Karena apa? Pengenalan dia akan Kristus itu lebih besar, ya, lebih luar biasa, lebih luar biasa. Dan dia bilang tidak. Saya sudah mengenal Tuhan. Saya akan dapat lebih besar dari yang saudara tawarkan. Nah, itu yang ditawarkan. Dia bilang tidak. Nah, ini iman kita dipertaruhkan di sini. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Tuhan mau supaya apa? Kita tetap teguh, bangun diri kita di atas dasar iman yang paling kuat. Ya, Tuhan bilang bangun hidup kita di atas dasar iman kita yang paling kuat bersama dengan Tuhan. Ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kuat dalam Tuhan. Ya, supaya apa? Kita semakin teguh, kita semakin kokoh. Kita tidak gampang dipengaruhi, kita tidak gampang diseret dalam kesesatan, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Kita sadar dan kita kerjakan hari-hari ini supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Karena apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Kebaikan, ya, untuk kebaikan, untuk kebaikan kita, bukan untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang di rumah, ya, jangan takut dalam menghadapi situasi, walaupun hari-hari ini kondisi semakin sukar dan sulit, tetapi tetap percaya sama Tuhan. Karena apa? Dia adalah jawaban dari seluruh masalah dan persoalan kita. Ya, Dia adalah jawaban. Yesus adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan kita. Datang sama Tuhan, makin kuat dengan Tuhan, berusahalah. Firman Allah berkata berusahalah, ya, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau belum dapat, terus kita cari Tuhan. Berdoa, terus berdoa, datang menghampiri Tuhan. Ya, jangan meninggalkan Tuhan.
dan Tuhan akan pelihara. Dia bilang Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita yang dipanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Kita yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, makin teguh, kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita jangan bimbang, jangan ragu, tetapi percaya sama Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari saudara, jangan kita pernah ragu dengan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap perencanaan kita, mari kita sertakan Tuhan di dalamnya. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah perencanaan kita, sehingga kita berjalan, kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan kita melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Nah, Tuhan mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena apa? Tuhan yang punya rencana, bukan kita punya rencana. Hari-hari ini kita semua digoncang. Nah, sehingga apa? Kita semua ditampi supaya apa? Tinggal yang tidak tergoncangkan. Tinggal yang tidak disingkirkan. Ya, jadi yang tidak ke bawah angin. Ya, yang kopong-kopong itu langsung dibawa angin. Begitu ditampi, dibuang ke atas, langsung. Begitu ada angin, langsung dia keluar. Karena apa? Dia terbuang. Karena semuanya akan ditimbang sama Tuhan. Ini berat gak imannya? Kalau imannya nggak berat, wow, kepercayaannya nggak berat, kita akan gampang tersingkir. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita kembali pada firman Tuhan, kita kembali kuat dengan Tuhan, kita teguh berdiri dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, dan yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan lagi di situ pembacaan kita, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihan kita makin teguh. Karena apa? Kita telah memilih Yesus. Amin. Kita telah memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ini makin teguh, makin kuat. Ya, tidak gampang diombang-ambingkan oleh segala hal yang buruk. Nah, coba perhatikan baik-baik, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan pernah tersandung. Ya, mau bilang kerikil kecil pun tidak akan pernah tersandung. Kita akan berjalan dengan aman dan tenang. Karena apa? Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia ada di sekeliling kita, Dia ada di belakang kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat itu jadi berhasil. Tuhan akan membuat itu jadi berhasil. Oleh sebab itu, hari-hari ini tidak perlu kita takut, tapi kita percaya sama Tuhan. Tidak perlu kita takut, kita percaya saja sama Tuhan. Sehingga apa? Hari-hari ini kita kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang di rumah, Bapak Ibu semua yang di rumah, kita persiapkan hati kita. Kita mau menikmati, kita mau, kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa dalam hidup kita hari-hari, sepanjang hari-hari ini. Karena apa? Kita akan mengalami hal-hal yang buruk kalau kita tidak datang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita jangan stres. Hari-hari ini tidak perlu kita stres, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita terus bersukacita. Bersukacita, bersukacita, bersukacita senantiasa. Dia bilang, firman Allah berkata, sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Karena apa? Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan muka kita muram, jangan muka kita tidak bersukacita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap bersukacita. Karena apa? Kita ini anak-anak Tuhan.
Amin. Kita ini anak-anak Tuhan, sehingga orang di luar sana tidak melihat kita, dia kenapa? Dia lagi stres kah hari-hari ini? Nah, tidak, tetapi kita tetap bersuka cita walaupun di rumah kita nggak ada makan, nggak ada minum, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang pelihara kita. Ya, kita masih bisa hidup hari ini, masih ada hari ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita lebih bersungguh-sungguh lagi, kita lebih kuat dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin teguh dalam Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Ya, tundukkan kepala. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat, kita semua ambil waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan, mari kita bereskan dengan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami bingung, kami bimbang, kami ragu, Tuhan ampuni kami Tuhan. Cabut itu daripada kami. Angkat segala kebimbangan, angkat segala keraguan itu dalam hidup kami. Biarlah Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Allah bekerja dengan hebat dalam kami. Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita ulangi dari awal. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Shaddai, Allah yang layak disembah, ditinggi, diagungkan, dimuliakan. Glory, haleluya, glory bagimu. Kami bersyukur, kami memuji, memuliakan namamu. Haleluya, 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 oh, haleluya, oh, ya ramata kurana ya masuk, ina mata kirana ya ramase, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia, berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Oleh sebab itu kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau angkat segala hal-hal yang buruk itu, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Engkau membuat kami semakin hari, kami semakin teguh di dalam Engkau, kami semakin kuat di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Iman kami dibangun di atas dasar yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan. Berkati seluruh umat-Mu yang di rumah Tuhan, yang mendengarkan program ini Tuhan. Siapapun dia Tuhan, Engkau lawat dia di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang perlu mereka bereskan di hadapan-Mu, mari Tuhan Engkau dengar seruan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang ada di rumah. Mari berkati bahkan kami semua yang ada di sini. Bapa, berkati kami, urapi kami Tuhan, perlengkapi kami supaya setiap hari-hari ini kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba telah selesai berbicara firman-Mu, tapi mari Bapa, Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Engkau membuat kami makin hari makin teguh, makin kuat di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan istimewa, ada kolekte. Nah, Bapak Ibu boleh transfer. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita bawa ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Ada persembahan istimewa, ada kolektif kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati kembali dengan luar biasa tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Engkau memberkati baik itu 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Hari lepas hari kami ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang ajaib. Dan Engkau Allah yang memberkati kami dengan hebat, memberkati
memberkati kami dengan dahsyat, memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, biarlah persembahan ini kami boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman Bapak Ibu. Pekerjaan renovasi kita terus berjalan dan sekarang sudah plafonnya sudah ditutup, ya, plafon sudah ditutup dan sekarang lagi rapi-rapiin. Bagian atasnya juga masih ada kurang beberapa bahan yang perlu ditambah, dibeli. Dan balkonnya yang kami rombak itu yang perlu diperbaiki dan masih banyak yang mesti diperbaiki, dan juga AC sentralnya itu juga yang ada satu yang mati, jadi yang perlu diperbaiki. Jadi kemarin saya sudah panggil tukang AC dan lumayan biaya yang cukup besar. Jadi Bapak Ibu tetap dukung dalam doa biar hari-hari ini kita boleh menyelesaikannya semua untuk mempersiapkan kita boleh ibadah kembali di tempat ibadah kita. Dan kita belum rampung semuanya, ya, masih berantakan, masih kotor dan juga masih berdebu. Dan Bapak Ibu nggak usah datang, ya, nanti di rumah saja, nanti kita kirim video, nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh perkembangan pekerjaannya sudah sampai sedemikian rupa, ya. Oke, jadi dukungan Bapak Ibu tetap kami harapkan. Jadi boleh mentransfer dananya ke rekening gereja biar segala pekerjaan boleh kami selesaikan dengan baik. Amin. Bapak Ibu mau dukung? Amin. Amin. Haleluya. Tetap dukung kita sehingga semua pekerjaan ini selesai. Dan saya harus ambil keputusan untuk itu karena ini cukup berat, karena memang kita masih ada di rumah, jadi bisa kita mengerjakannya. Tapi kalau kita sudah masuk mulai beribadah kembali baru kita kerjakan, itu 1 minggu tidak selesai dan itu berat, ya, pasti berdebu di mana-mana dan segala macam, itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau kita ambil keputusan yang tepat saat ini, tapi kita tetap minta dukungan dana, dukungan doa dari Bapak Ibu terus buat kita sehingga semuanya boleh berjalan dengan luar biasa. Dan Bapak Ibu yang telah mendukung, terima kasih banyak atas dukungannya. Dananya kami sudah pakai untuk pekerjaan ini. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Amin. Dan saat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Berkati kami dan urapi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap pekerjaan renovasi pun, mari Tuhan Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami masih membutuhkan dukungan dana yang besar, tapi kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang punya langit, bumi dan segala isinya, seluruh kekayaan dunia ada dalam tangan-Mu. Kami tidak berlari pada manusia, tapi kami berlari pada Engkau
Tuhan, sebab Engkau sumber dari segala sumber berkat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Semakin Engkau teguhkan kami, semakin Engkau kuatkan kami, sehingga kami melangkah di hari-hari ini. Kami melangkah dengan pasti, kami tidak bimbang dan ragu, tapi kami percaya. Karena hari-hari ini, dalam kondisi hari-hari ini yang sukar sulit, dan kami percaya Allah ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Allah menopang kami, mendukung kami Tuhan. Walaupun kami boleh melihat bahwa negara-negara tetangga kami mulai mengalami resesi, tapi kami boleh menikmati resepsi di tempat ini Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi, melimpah-limpah di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dalam setiap pergumulan hari-hari ini Tuhan. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, mari pada hari-hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Apa saja yang kami buat Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sukar dan sulit ini, kalau negara-negara tetangga kami sudah mengalami resesi, mari Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau bekerja dengan luar biasa kepada pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan. Para menteri yang bekerja siang malam dengan luar biasa Tuhan, sehingga kami tidak masuk dalam resesi Tuhan, tapi semua kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kami, atas bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Tuhan berkati semua yang ada di rumah. Tetap kuat, tetap sehat dalam Tuhan ya. Kuat dalam kekuatan Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Okay.